Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nina Quesya dengan NIM G002317 akan mengerjakan laporan anatomi 1.3. Di sini saya akan memulai dinding abdomen. Denis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata, Denis terlalu baik dan kurang menarik. Sebagaimana semboyan New Year, New Me. Denis selalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Denis sangat ingin punya perut yang six pack. Lalu Denis bertanya kepada aku adalah Adit, temannya Denis. Sebagai seorang teman yang baik, aku harus menjelaskan kepada Denis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six pack. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kemudian saya juga menjelaskan tentang sistem otot yang ada di abdomen. Nah, di lapisan dinding abdomen anterior, di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Di sini pertama ada kutis, kemudian subkutis. Subkutis itu apa? Ada dua yaitu Camper's, fascia Camper's dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia superficial. Kemudian di sini juga ada fascia profunda. Kemudian di poin 5 ada musculi obliquus externus abdominis, yaitu ada di sini. Ada di sini. Kemudian musculus obliquus internus abdominis. Ini ada di sini. Kemudian musculus transversus abdominis. Ini ada di setelah lapisan dari internal oblique muscle. Kemudian ada rectus musculus rectus abdominis atau MRA di sini. Kemudian musculus pyramid abdominis ada di sini. Yang terakhir ada fascia transversalis ada di sebelah sini. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang lapisan dinding abdomen posterior. Di sini ada 5 poin yang saya akan jelaskan. Pertama sama ada kutis, kemudian ada fascia superficial dorsi, kemudian ada musculi, yaitu lapisan pertamanya ada musculus latimus dorsi, kemudian yang kedua, lapisan kedua dan ketiga itu juga sama, yaitu ada musculus multifidus, kemudian musculus interspinalis, yang ketiga ada musculus obliquus internus abdominis, yang lapisan keempat ada musculus quadratus lumbotum, kemudian yang ini ada musculus iliopsoas, kemudian ada musculus transversus abdominis, yang ke poin keempat ada fascia extraperitonealis, kemudian yang kelima ada peritoneum parietal. Di sini ada sistem otot di abdomen. Muscle external oblique. Originnya muscular slips from the outer surface of the lower iliac or right 5 to 12. Insertion lateral lips of iliac crest upon neurosis ending in the middle raphe or linea alba. Innervation anterior rami of lower 6 thoracic spinal nerve thorax 7 to thorax 12. Function compress abdominal contents both muscle flex trunk, each muscle bend trunk to same side, turning anterior part of abdomen to opposite side. Number 2, muscle internal oblique. Origin thoracolumnar, columbar fascia, iliac crest between origin of external iliac versus lateral 2/3 or of inguinal ligament. Insertion inferior border of the lower 3 of are for ribs. Opornosis ending in linea alba, public crest and pectical line. Kemudian innervationnya anterior rami of lower 6 thorax spinal nerves, thorax 7 to thorax 12 and L1. Function compress abdominal contents both muscle flex trunk, each muscle bends to anterior part of abdomen to same side. Number 3, muscle transversus abdominis. Origin thoracolumnar fascia medial lip of
iliac crest lateral 1/3 of inguinal ligament, costal cartilage lower 6 rib 7 to rib 12. Inertian aponeurosis ending in linea alba, public crest, and practical line. Innervation anteriorami of lower 6 thorax spinal nerve, thorax 7 to thorax 12 and L1. Function compress abdominal contents. Number 4, muscle recto abdominis, origin public chest, public tubercle, and public symphysis. Inertian costal curvature of ribs 5 to 7, xiphoid process. Innervation anteriorami of lower 7 thorax spinal nerve, thorax 7 to thorax 12. Function compress abdominal contents, vertebral column, dense abdominal wall. And then muscle pyramids, origin front of pubis and pubis symphysis, insertion into linea alba, inversion anterior rumus of thorax 12. Function tense the linea alba. Oke, saya lanjutkan ke topik kedua, yaitu seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapat rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 12 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit, dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin. Yang pertama, saya menjelaskan tentang anatomi rectum proprium. Kemudian di nomor 2, saya menjelaskan tentang anatomi kanalis, meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot dari kanalis analis. Yang ketiga, menjelaskan tentang neurovaskularisasi di bagian rectum anus. Untuk yang pertama, di sini ada rectum di sini. Kemudian yang paling ujung di bawah sendiri adalah kanalis analis. Kemudian rectum dan kanalis analis merupakan dua bagian terakhir dari usus besar. Karena dua bagian ini terletak di dalam pelvis minor, terdapat kekhususan dan jalur yang berbeda dengan bagian usus besar lainnya, sehingga perlu diperlakukan khusus sebagai organ pelvis. Rektum dimulai pada vertebra sacralis kedua dan ketiga dan berakhir di dasar pelvis dan kemudian menjadi kanalis analis. Pada potongan sagital, rektum memiliki dua lekukan, yaitu convex dorsal, yaitu flexura scalis, dan convex ventral, yaitu flexura parienalis. Bagian atas rektum hingga flexura scalis terletak pada retroperitorium sekunder, dan kanalis analis terletak di ruang subperitoneum. Di sini adalah gambar rektum. Pandangan dari sisi kiri, rektum secara kranial akan membentuk convex dorsa, flexura sacralis, dan secara kaudal akan melewati musculus levator ani di dasar pelvis membentuk convex ventral flexura parienalis. Tidak sama dengan usus besar, lapisan otot atau tunica muscularis rectum tidak hanya mengandung lapisan sirkular, tetapi juga lapisan longitudinal atau stratum longitudinal. Nah, pada lapisan dalam rektum memiliki lipatan transversal. Plicae transversae recti 1 hingga 3 lipatan dalam teraba sekitar 6-7 cm di atas anus atau lipatan Koch-Rauch. Di bawah lipatan ini, rektum berlanjut hingga ampula recti. Hingga linea anoralis menjadi transisi dengan kanalis analis.
Hal ini disebabkan karena adanya perubahan lipatan rektum menjadi lipatan longitudinal di kanalis analis dan hanya sebatas garis pada area transisi. Kanalis analis terdiri dari dibagi menjadi 3 segmen, yaitu zona kolumnaris di sini, zona alba, kemudian ada juga zona kutanea. Zona kolumnaris mengandung lipatan longitudinal yang dikenalkan oleh corpus cavernosum rectum atau corpus cavernosum recti atau ani. Zona alba sebagai hasil adanya epitel squamous tidak bertanduk, maka membrane mukosa memiliki warna yang putih. Batas antara bagian transisi dikenal sebagai pakten analis yang dibatasi oleh linea pactinata. Istilah klinisnya adalah linea dentata. Zona contanea atau kulit luar yang dibatasi oleh linea anocutanea di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kanalis analis. Di sini ada sinus analis, kemudian ada rektum. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan pada gambar sebelumnya bahwa pengertian zona kolumnaris, kemudian di sini ada corpus cavernosum recti, kemudian ada stratum circulare recti, ada stratum longitudinal recti, kemudian di sini ada musculus pubosozigeus atau musculus levator ani. Di sini ada musculus sphincter ani internus. Nah, di sini itu dia terdiri dari otot polos, diinervasi simpasis involuntar, kemudian lanjutan dari lapisan muskular sirkuler. Kemudian ada musculus puborectalis. Nah, di sini terdiri dari otot lurik, kontrol voluntar melalui nervus pudendus dan cabang langsung plexus carlis. Kemudian bagian dari musculus levator ani membentuk lengkukan di belakang rektum untuk menarik secara ventral dan membentuk flexura parinalis. Regangan ini menunjukkan flexura parinalis dan menyebabkan penutupan dan pembelokan rektum untuk aliran limfa. Kemudian di sini ada musculus sphincter ani extremus. Di sini terdiri dari otot lurik, kontrol voluntar dari nervus pudendus, terdiri dari beberapa bagian partes subcutanea superficialis profunda. Kemudian ada linea pactinata di sebelah sini, kemudian linea anocutanea, kemudian ada zona cutanea. Sudah saya jelaskan yang di slide sebelumnya, pakten analis, kemudian ada vulvae analis, vulva analis, glandula analis. Kemudian di sini ada musculus curagator ani sebelah sini. Nah, dia ini terdiri dari otot polos, kelanjutan dari lapisan muskular longitudinal. Kemudian di sini adalah corpus spongiosum penis. Kemudian di sini ada musculus canalis analis, kemudian musculus transversus perei profundus, kemudian di sini ada corpus cavernosum ani, prostata, vasica urinaria. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arteri rektum dan kanalis analis. Nah, di sini ada arteri rectalis superior. Di sini dia itu tidak berpasangan. Dari arteri mesenterica inferior memberikan supply ke sebagian besar rektum kanalis analis di atas linea pectinata sehingga berperan penting dalam mengisi korpus. Kemudian ada rectalis media. Dia itu ada di sini. Dia itu berpasangan, biasanya hanya pada satu sisi atau bahkan hilang secara keseluruhan dari
arteri ilaka interna di atas dasar pelvis musculus levator ani. Ketika ada, maka hanya memberikan suplai sedikit bagian rektum bawah. Kemudian ada arteri rectalis inferior. Nah, dia tuh ada di bawah sini, di bawahnya media. Nah, dia ini berpasangan dari arteri pudenda interna di bawah dasar pelvis, memberikan suplai otot sphincter canalis analis dari sisi luar dan mukosa di bawah linea pactinata. Kemudian batas antara area suplai A mesenterika inferior dan arteri ilaka interna terletak di area linea pactinata. Kemudian beberapa anastomosis antara berbagai arteri rectalis superior sebagai cabang terakhir arteri mesenterika inferior akan berhubungan dengan cabang-cabang arteri sigmoidea. Dari posisi ini merupakan arteri terminal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang vena-vena di rektum. Vena rectalis superior, dia ada di sini, tidak berpasangan. Dia itu koneksi melalui vena mesenterica inferior menuju vena portae hepatis. Kemudian ada vena rectalis media. Vena rectalis media, dia ada di sini. Dia itu berpasangan, berhubungan melalui vena ilaka interna menuju vena cava inferior. Kemudian yang terakhir ada yang inti-inti saja yang saya jelaskan. Yang di sini ada vena rectalis inferior, berhubungan melalui vena pudenda interna dan vena ilaka interna menuju cava inferior. Batas antara area drainase vena porta hepatis dan vena cava inferior terletak di linea prakteica. Topik ketiga yaitu peritoneum. Di sini ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada peritoneum pengertiannya, kemudian menjelaskan tentang organ interperium dan retroperium peritoneum. Kemudian yang ketiga menjelaskan tentang duplikator peritoneum dan menjelaskan apa itu Gaiter sac, Leiter sac, foramen Winslow. Nah, di sini peritoneum adalah membran serosa yang melapisi rongga perut, terdiri dari sel-sel mesotelial yang didukung oleh lapisan tipis jaringan fibrosa dan secara embriologis berasal dari mesoderm. Peritoneum berfungsi untuk menopang organ perut dan berperan sebagai saluran jalannya saraf, pembuluh darah, saluran limfatik. Meskipun peritoneum tipis, namun terdiri dari 2 lapisan dengan ruang potensial di antara keduanya. Ini peritoneum. Nah, di sini organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Untuk intraperitoneum adalah organ dilindungi oleh lapisan peritoneum visceral yang meliputi bagian anterior dan posterior dari organ tersebut, meliputi lambung, limfa hati, duodenum bagian pertama dan keempat, jejunum, ileum, dan kolon transversum dan kolon sigmoid. Untuk organ transperitoneum adalah organ yang dilapisi peritoneum parital bagian anteriornya, sedangkan posteriornya di belakang peritoneum yang terletak di belakang sulbum posterior peritoneum dan meliputi aorta, esophagus, bagian kedua dan ketiga duodenum, kolon ascendens dan descendens, pankreas, ginjal, ureter, dan kelenjar adrenal. Nah, di sini poin yang kedua yaitu duplikator peritoneum, yaitu lapisan yang akan menempelkan organ-organ ke dinding abdomen sehingga organ-organ tersebut tidak jatuh. Nah, dia itu ada 3. Yang poin pertama saya akan menjelaskan tentang mesenterium. Nah, mesenterium adalah bagian lapisan peritoneum yang memanjang dari peritoneum posterior dan menahan loop usus. Nah, mesenterium terdiri dari 2 lapisan tipis jaringan fibroti yang mengelilingi berisi struktur pembuluh darah dan limfatik yang mempersarafi usus-usus kecil atau usus-usus besar dengan tujuan dari peritoneum
dan mesenterium adalah untuk memberikan permukaan yang halus dan tanpa gesekan antara organ padat saat bergerak gitu. Nah, untuk poin yang kedua, omentum majus. Dia itu ligamen gastrosplenica. Nah, gastrosplenica itu dia itu berarti hubungan gaster dan lien. Kemudian ada ligamen gastropenica, yaitu hubungan gaster dan diafragma. Kemudian ligamentum gastrocolica itu dia itu hubungan gaster dan kolon. Kemudian ligamentum gastrorenalis itu dia itu hubungan lien dan ginjal. Nah, di sini untuk omentum minus itu ada ligamen hepatoduodenale, yaitu hubungan hepar dan duodenum. Kemudian ada hepatogastrika, yaitu dia berarti hubungannya antara gaster dan hepar. Kemudian yang keempat, poin yang terakhir ada ligamen. Ligamen ini untuk di bagian hepar itu ada ligamen hepatoduodenal. Berarti dia juga sama ya, hubungan antara hepar hati dengan duodenum. Kemudian ada ligamen hepatogastrika, berarti dia itu ligamen yang menghubungkan antara hepar dan gastrika. Kemudian ada gaster. Kemudian di sini ada ligamen gastropenica. Gaster ini berarti artinya lambung dengan lien. Kemudian untuk ligamen gastrokolika itu berarti gaster dengan kolon. Kemudian untuk ligamen splenica berarti dia itu berarti lien dan ginjal, seperti sama kayak yang tadi. Kemudian di sini pengertian apa sih greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Nah, di sini greater sac itu bagian terbesar dari rongga peritorium. Mana ya greater? Nah, dia yang warna kuning ini yaitu rongga di peritoneum berada pada dinding perut dan organ-organ di dalam rongga perut. Abdomen dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium kolon transversum, dikenal sebagai mesokolon transversal. Nah, untuk yang warna biru ini adalah lesser sac, terletak di posterior lambung dan omentum minus. Hal ini memungkinkan lambung untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferiornya. Bursa omentum terhubung dengan kantung besar melalui lubang-lubang di bursa omentum atau sampai foramen epiloka atau Winslow. Kemudian foramen Winslow itu adalah foramen di bagian superior dibatasi oleh lobus caudatus hati dan di bagian punggung oleh vena cava inferior. Bagian inferior dibatasi oleh duodenum dengan ligamen hepatodenal berfungsi sebagai batas ventral. Foramen Winslow adalah satu-satunya komunikasi alami tanpa antara rongga peritoneum mayor dan kantung peritoneum minor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.